Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raku Gayu dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai faktor-faktor penyebab korupsi. Langsung saja ke bagian A, yaitu faktor penyebab internal. Yang pertama ialah sifat tamak dan rakus manusia. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sifat tamak. Jadi sifat tamak ini adalah sifat yang berasal dari dalam diri manusia atau dari dalam diri setiap individu. Yang mana sifat ini terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas atau merasa cukup atas apa yang telah dia miliki. Yang kedua ialah gaya hidup yang konsumtif. Pada era modern ini atau pada saat ini, terutama di kota-kota besar, hal ini merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup yang konsumtif, seperti kebutuhan hidup yang besar, dan yang lain sebagainya. Hal ini yang mendorong menjadi terjadinya gaya hidup yang konsumtif. Dan yang kemudian ialah moral. Seseorang yang mempunyai moral lemah, cenderung mudah untuk tergoda melakukan tindakan korupsi. Kemudian kita akan membahas pada bagian B, yaitu faktor penyebab eksternal. Jika sebelumnya kita membahas faktor penyebab internal, kali ini kita membahas faktor penyebab eksternal. Yang pertama ialah dari aspek sosial. Baik, perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behaviors mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik dari seseorang yang sudah traits pribadi, yang menjadi traits pribadinya. Maksudnya di sini ialah keluarga bisa saja menjadi dorongan seseorang untuk melakukan korupsi dan bisa saja mengalahkan sifat asli seseorang tersebut. Baik, langsung saja ke poin yang nomor 2, yaitu aspek politik. Ketika angka kemiskinan kian membesar, pelanggaran hukum dilakukan tanpa sungkan oleh elit politik dan realitas korupsi terjadi di setiap ruang. Nah, serta penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi. Pada kenyataan yang demikian, maka ruang politik merupakan salah satu sarana melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika instabilitas politik atau ketika politik mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, kemudian yang ketiga ialah aspek hukum. Hukum bisa saja menjadi faktor terjadinya korupsi. Dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah yaitu tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas serta tegas sehingga menimbulkan multitafsir atau pemaknaan-pemaknaan yang berbeda-beda, serta terjadinya kontradiksi atau pertentangan dan overlapping dengan aturan-aturan lain seperti itu. Kemudian pada bagian keempat ialah aspek ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Nah, hal ini dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup. Jadi, gaji yang didapatkan itu tidak mencukupi sehingga gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang berpotensi melakukan tindakan korupsi demi terpenuhnya semua kebutuhannya. Nah, dan sampai di aspek terakhir ialah aspek organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang lebih luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan, masyarakat, organisasi yang menjadi korban korupsi, atau di mana korupsi terjadi. Nah, biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Nah, dan sampai di poin yang faktor yang terakhir ialah faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori. Yang pertama ialah seseorang akan melakukan korupsi karena memang manusia pada dasarnya itu serakah. Tidak pernah merasa puas, dan hal ini terbukti pada koruptor yang ada di negeri ini.
tak pernah bosan menimbun kekayaan sampai akhirnya terungkap kasusnya dan ya atau tertangkap tangan seperti itu. Kedua ialah kebutuhan, di mana seseorang melakukan korupsi karena terdesak kebutuhan hidupnya. Misalnya harus membiayai pendidikan anak, biaya kesehatan, biaya hidup, dan ya sebagainya. Dan yang keempat ialah kesempatan atau opportunity yang memungkinkan. Sehingga pada saat kesempatan ini memungkinkan, maka terjadilah korupsi, pencurian, penyelewengan yang merugikan keuangan negara dan mengakibatkan antara lain uh, kemiskinan dan ketertekanan masyarakat. Dan yang terakhir ialah exposure atau pengungkapan. Di sini kasus tidak hanya diungkap tetapi juga lebih luas, yaitu pengakuan hukum atau law enforcement secara konsisten. Nah, jadi itu adalah presentasi saya mengenai kesimpulan dari faktor-faktor penyebab korupsi. Sekian dari saya.